Sejumlah karyawan toko bahan bangunan ini berjibaku memadamkan api yang membakar mes tempat mereka tinggal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu dan bahan mudah terbakar membuat amukan si jago merah semakin tak terkendali. Dalam sekejap, api melumat habis seluruh bangunan 2 lantai beserta isinya dan sempat menyambar ke toko bahan bangunan. Peristiwa kebakaran terjadi saat para karyawan tengah bekerja di toko yang berada persis di samping mes. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Kan MCB di situ. Nah, kebetulan dia mau nyalain MCB, ngelihat api. Nah, salah satu telepon saya. Ke mesnya sih, mes karyawan sih. Ke materialnya sih, bersyukur nggak sampai kesan, tapi sebagian kena. Cepat banget menjalar ke masalah listrik, Pak. Yang paling penting ini listrik yang paling utama. Jadi dugaan sementara listrik, Pak, pasti listrik, Pak. Listrik, ya? Pak. Iya, betul, Pak. Korban luka atau jiwa, Pak? Sementara tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada apa namanya? Kendala, Pak. Ada kendala nggak, Pak? Kendalanya sumber air jauh, Pak. Sumber air jauh. Paling kendala di sini paling sumber air dan jalan, Pak. Selain menghanguskan mes karyawan, api juga sempat menyambar sebagian toko bahan bangunan dan rumah warga. 6 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil melokalisir si jago merah agar tidak meluas. Emergency respon, Pak. Emergency respon, Pak. Oh, pasien, Pak. Emergency, Pak. Emergency. Emergency. Sini turun sini. Baik, sini turun. Cekcok antara pengemudi mobil minibus dengan sopir ambulans terjadi di Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengemudi minibus tidak terima dengan ambulans yang melawan arus di tengah kepadatan lalu lintas. Pengendara ini sempat berhenti dan tidak memberi jalan kepada mobil ambulans. Beruntung, adu mulut antara dua pengemudi tidak berlangsung lama. Pengemudi minibus langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Sementara ambulans kembali melanjutkan perjalanan mengantar pasien ke kawasan Pulau Gebang. Ada mobil, sebuah mobil putih yang sengaja dibilang sengaja atau tidak, ya saya kurang paham ya. Pokoknya dia bukan minggir, malah berhenti di tengah-tengah dan sambil membuka kaca, sambil debat ke anggota relawan itu. Gitu. Sebelumnya ambulans ini terpaksa melawan arus untuk menghindari kepadatan lalu lintas di lokasi. Ambulans diketahui tengah membawa pasien dari RSUD Pasar Rebo menuju Pulau Gebang. Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom Weekend. Di sini kita akan bahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya Abraham Silaban. Selama sepekan, pemirsa, kita akan menuju ke informasi nekat buka melewati batas jam operasional di PPKM level 3, tempat hiburan malam disegel petugas. Pengelola sempat mengelabui petugas dengan mematikan lampu. Pengelola tempat hiburan malam ini berusaha mengelabui petugas razia dengan menggembok pintu masuk dan memadamkan listrik. Namun petugas tak mau terkecoh. Buktinya saat petugas memasuki ruangan kafe, petugas temukan puluhan pengunjung yang tengah menikmati minuman keras dan berkerumun tanpa mengenakan masker. Para pengunjung lantas didata dan dikenai sanksi denda. Sementara pengelola tempat hiburan dijatuhi denda dan segel selama sepekan. Bahwasanya jam 00 itu tidak boleh lagi ada kegiatan usaha yang berlaku. Nah, sementara kita tadi sama-sama lihat ternyata masih buka dan di dalamnya penuh dengan orang-orang yang tanpa sama sekali menggunakan masker, ya, berkerumun sudah sangat jelas, dan pelaku usaha juga sudah mengaku bahwasanya mereka bersalah. Dan satu lagi, prokes-prokes memang tidak dijaga, termasuk aplikasi Lindungi dan Melindungi mereka juga tidak punya. Petugas mengimbau warga dan pengelola tempat hiburan malam untuk terus mentaati protokol kesehatan dan aturan PPKM yang berlaku demi memutus rantai penularan COVID-19.
Tim Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menangkap kurir pembawa narkoba yaitu jenis ganja sejenis 17 kg. Untuk mengelabui petugas, pemuda tersebut menyamar sebagai sales makanan ringan. Pemuda bersepeda motor ini tidak sadar tengah diikuti tim Satres Narkoba Polres Mandailing Natal. Semula, kurir narkoba yang menyamar sebagai sales makanan ringan membuat pemuda ini yakin usahanya membawa ganja akan berjalan mulus. Usai ditangkap, tersangka RB terus berkelit bahwa ganja tersebut bukan miliknya dan hanya bertugas mengirimkan kepada seorang pemesan berinisial AR di Padang Sidipuan. Pengedar narkoba jenis ganja sebanyak 17 kg. Dan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja dari Kota Tua ke Sidempuan. Dan setelah itu informasi tim di bawah pimpinan Kanit 1 bergerak ke lapangan dan bisa melumpuhkan, menangkap si tersangka dan sekarang sudah diamankan di Sat Narkoba Polres Madinah. Polisi masih mengembangkan kasus pengiriman 17 kg ganja ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, sementara tersangka RB masih diperiksa intensif dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Tanpa menghiraukan keselamatannya, seorang ibu di Kutai, Kalimantan Timur terlindas mobil truk saat ingin menyelamatkan anaknya yang lari menyeberang jalan. Aksi heroik ibu itu terekam kamera pengawas di lokasi kejadian. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang viral di media sosial. Seorang ibu terlindas mobil truk saat ingin menyelamatkan anaknya berlari menyeberangi jalan. Peristiwa tersebut bermula saat sang ibu Maimunah menyeberang jalan di Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Tenggarong untuk membeli sesuatu di warung yang berada di seberang jalan. Sana, lepas tu mamanya tuh seberang jalan sini, lepas tu anaknya tuh ikut belakang. Kelihatan anaknya itu sudah tengah-tengah, maknya patah balik, langsung ada truk dari sana laju, langsung langgar. Pihak kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian termasuk sopir truk. Untuk hari ini masih kita dalami, tapi sesuai dengan pasal 132 ayat 2 di mana memang ada aturan penyeberang jalan yang harus dipatuhi. Sementara saat ini korban masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Parikesit Tenggarong. Korban mengalami retak tulang di beberapa titik di bagian kaki dan paha. Polisi kembali membongkar makam ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Polisi menggelar otopsi ulang guna kepentingan penyelidikan. Polisi kembali membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika, korban pembunuhan sadis di Subang, Jawa Barat. Pembongkaran makam dilakukan untuk otopsi ulang korban. Polisi sengaja menutup areal makam kedua korban agar proses otopsi ulang tak terganggu. Proses otopsi ulang tak dihadiri perwakilan keluarga korban. Pertama kali jam 2, selesai kira-kira setengah 3, yang ibunya langsung anaknya. Bapak tadi melihat nggak proses otopsinya yang diperiksa apa aja? Nggak boleh. Ya, bisa. Lebih dari 1 bulan kasus pembunuhan ibu dan anak ini tak juga terungkap. Polisi terus berusaha mengungkap kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, termasuk suami korban. Terakhir polisi memeriksa Yosef, suami korban, dan dicecar 56 pertanyaan oleh penyidik. Kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi sebuah mobil mewah hingga kini masih menjadi misteri. Lebih dari 25 saksi diperiksa dan barang bukti ditelusuri, namun belum ada titik terang siapa dalang dan pelakunya. Ratusan orang keracunan setelah menyantap nasi kotak di Takalar, Sulawesi Selatan. Catering, penyedia makanan, dan penyelenggara acara diperiksa polisi.
Lebih dari 100 orang warga Dusun Pangkajene, Desa Pakaba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, keracunan usai menyantap makanan dalam takziah di salah satu rumah warga. Sekitar 45 orang dirawat di rumah sakit dan puskesmas karena demam dan diare akut. Yang kami khawatirkan yang terkena keracunan itu sekitar 200-an orang. Tapi setelah kami lakukan penyisiran pagi, warga tersebut dan yang memang berat kami rujuk ke puskesmas dan ke rumah sakit. Sekarang tinggal kurang lebih 45 orang yang sementara kami rawat. Seorang anak berusia 8 tahun yang juga ikut mengonsumsi makanan meninggal dunia walau sempat dirawat di rumah sakit. Korban merasa pusing, sakit perut, muntah, dan diare sebelum meninggal. Polisi sudah memeriksa pemilik catering dan penyelenggara takziah serta mengambil sampel makanan, sampel muntahan, dan sampel darah untuk diperiksa. Makan semua dalam satu rumah, tetangga-tetangga semua yang makan. Tidak ada yang dapat begini. Bahkan anak muda yang dari takziah, dia bawa pulang, ada beberapa orang itu bawa pulang, di situ makan Pak, sama mie dengan tempat dosnya. Tidak ada yang sakit di sini. Hanya ini yang di acara ini Bu ya? Untuk tadi Pak Kasal Reskrim langsung pimpin di TKP, sudah kumpulkan alat bukti yaitu sisa makanan. Kemudian juga kita ada ambil sampel darah dari beberapa korban untuk dicek di lab. Beberapa ada nasi kotak dan ada kue jenisnya ya. Ini masih kita periksakan semua di lapor. Isinya yang di dalam nasi kotak itu? Terus ada nasi dan berupa ayam. Sebelumnya takziah digelar di salah satu rumah warga Rabu malam. Penyelenggara menyediakan 250 nasi kotak untuk peserta. Sehari setelahnya banyak yang sakit diduga keracunan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menindaklanjuti temuan parasetamol di Teluk Jakarta. Sumber pencemaran dan tingkat kandungan parasetamol menjadi fokus penyelidikan. Hingga sore tadi aktivitas nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta berlangsung normal seperti biasa. Tidak ada raut kekhawatiran maupun kecemasan dari nelayan dan warga sekitar kawasan utara Jakarta ini. Menurut nelayan di Muara Angke, temuan penelitian LIPI akan adanya zat parasetamol di Laut Jakarta tidak mempengaruhi hasil tangkapan. Sebelumnya, tim peneliti oceanografi LIPI menemukan kandungan parasetamol sebesar 420 nanogram per liter di perairan Ancol. Sedangkan di wilayah Angke, temuan parasetamol mencapai 610 nanogram per liter. Jadi itu temuan sudah lama ya, 14 Juli. Dan sekarang sedang diteliti oleh Pusat Penelitian Oceanografi. Ya, kemudian diteliti, jadi kita memang lingkungan hidup di DKI selalu meneliti setiap 6 bulan sekali ya. Nanti kita tunggu hasilnya, sedang diteliti oleh DKI Jakarta sesuai dengan PP 22 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian parasetamol ini tak termasuk dalam paramateri pengujian dan tidak masuk dalam parameter pengujian baku mutu air laut ya. Jadi kami minta masyarakat atau siapapun jangan sembarangan membuang sampah, apalagi limbah, obat-obatan. Kita jaga lingkungan kita, laut kita ya. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang menindaklanjuti temuan parasetamol di Teluk Jakarta. Selain meneliti kandungan parasetamol, Dinas Lingkungan Hidup juga tengah menyelidiki sumber pencemaran ini. Sudah bergabung bersama kami Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi. Kita akan tanyakan mengenai isu ini bersama dengan Mas Dwi. Assalamualaikum, selamat petang Mas Dwi. Selamat petang Mas Abraham. Iya, Mas Dwi, saya langsung ya ke pertanyaan, kalau misalnya Laut Jakarta tercemar itu udah rahasia umum. Tapi kalau tercemarnya dengan parasetamol, ini baru kita dengar. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Nah, ini kan penelitian baru ya, LIPI mengambil sampel 2018 ya, dia mengambil sampel ada di 4 titik di Teluk Jakarta, ada di Marunda, Tanjung Priuk, Ancol, dan di Muara Angke.
di 2 titik, di Ancol dan di Angke itu angkanya tinggi banget. Cuma kalau untuk yang di Marunda dan Tanjung Priok itu belum tentu belum tentu tidak ada karena dia di bawah alat sebenarnya ya. Sekitar angka di alatnya 50, dia di bawah 50, jadi nggak kebaca sama alat. Jadi kemungkinan juga ada begitu. Jadi hasil penelitiannya seperti itu di tahun 2018 sebenarnya penelitiannya ya. Oke, kalau itu penelitian yang baru dipublis sekarang, artinya apakah kondisinya sekarang lebih buruk atau sesungguhnya sudah membaik? Tampaknya tidak lebih baik ya dari 2 tahun lalu ya. Apalagi kita tahu ketika COVID ini kan banyak yang meresepkan sendiri paracetamol kan. Betul. Ketika demam dia paracetamol kan nggak masuk dalam resep dokter sebenarnya. Sekarang bisa beri paracetamol dengan mudah begitu. Ya, ini semacam ironi ya. Kalau kita tahu kita dulu kekurangan dalam tanda kutip obat-obatan COVID, paracetamol itu menjadi orang yang diburu untuk menurunkan demam. Tapi nggak harus nyebur kan ke Jakarta untuk bisa dapat paracetamol karena di sana kan sudah tercemar dengan begitu luasnya. Disebutkan ada di 2 pantai di Teluk Jakarta. Menurut Anda bagaimana mengantisipasi persoalan ini? Sebenarnya ini kalau itu sih dari penelitiannya sebenarnya menduga bahwa ini berasal dari sanitasi yang buruk ya. Jadi kalau misalnya orang makan paracetamol itu kan nggak semuanya diserap oleh tubuh ya. Betul. Ada sekitar 5% yang keluar. Nah, karena paracetamol kan udah umum dipakai di Indonesia dan kita tahu sanitasi di Jakarta dan sekitarnya ya. Kalau ke Teluk Jakarta kan sebenarnya nggak cuma Jakarta ya. Ada daerah-daerah sekitarnya juga berperan lewat sungai. Nah itu orang buang limbah cair itu ya dari toilet, dari kaskus itu langsung ke sungai, jadi nggak ada water treatment-nya, jadinya ya akumulasi lah, jadi 5% itu diakumulasi banyak jadinya begitu, jadi besar gitu ya angkanya. Oke, dari ampas-ampas yang disebutkan tadi ya. Jadi Mas Dwi, kalau bisa Anda jelaskan apakah ini ada kaitannya dengan temuan misalnya dalam beberapa waktu ada ikan-ikan yang mati di Laut Jakarta dan lain sebagainya. Ada hubungannya? Sebenarnya ada hubungannya sama nggak ikan sih ya. Biasanya kalau kerang tuh biasanya berdampak ke kerang. Itu yang dari penelitian sebenarnya ke kerang, ke ikan juga ada. Cuma kita masih perlu penelitian lebih lanjut sih ya. Ke terhadap parameter. Tapi ini ada parameter lain sebenarnya yang kalau disebutnya ada nutrien ya kalau di baku itu. Yang sebenarnya berhubungan dengan yang tadi saya bilang ada limbah yang tidak terolah sih ya, limbah dari sisa limbah air kotor lah disebutnya ya, dari yang air kotor rumah tangga, apartemen, kantor gitu yang tidak terolah itu ada hubungannya, ada kandungan nitrogen yang tinggi gitu ya. Nah itu sebenarnya ada hubungannya dengan ini paracetamol yang tinggi. Sudah ada aduan tidak dari para nelayan mengenai sulitnya misalnya ditemukan kerang-kerang atau misalnya ada kerusakan di ekosistem kerang yang menjadi mata pencarian para nelayan? Ada sih ya keluhannya, jadi mereka harus nanamnya lebih jauh lagi sih sebenarnya ya. Kalau yang di Muara Angke ya dia agak jauh lagi dan sempat beberapa waktu lalu sempat berkurang juga sih yang kerangnya ya, kerang hijaunya. Oke. Tapi ya itu ada faktor-faktor lain juga sih macam-macam ya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya mungkin Mas Dwi, yang juga menjadi pertanyaan banyak orang di luar sana. Kalau nelayan dapat ikan, ada sebutkan tadi spesifik kerang, kemudian ini diolah dan dinikmati oleh masyarakat. Apakah kemudian masyarakat yang mengonsumsi kerang atau apapun yang merupakan produk laut Jakarta, ini akan terdampak akibat paracetamol yang mencemari lautan? Iya terdampak ya, jadi kita secara nggak langsung kena paracetamol juga, walaupun kadarnya nggak tinggi sih sebenarnya ya. Kalau dibandingkan dengan paracetamol yang diminum langsung itu lebih rendah gitu. Cuma kan paracetamol kan pereda demam aja sih ya, jadi nggak ada efek yang ke tubuh manusia ya, yang terlalu tinggi ya. Dengan kadar segitu nggak terlalu tinggi lah. 5% dari yang paracetamol yang diminum normal nggak terlalu tinggi. Tapi kita juga belum tahu ya kalau di ikan itu berapa besar ya, karena belum ada penelitian berapa besar paracetamol di tubuh ikan dan kerangnya itu berapa besar. Karena kan biasanya kalau di laut ada namanya bioakumulasi ya, kalau dimakan plankton berapa, dimakan selanjutnya berapa, kita nggak tahu tuh di ikan berapa besarnya begitu. Ya kok saya malah menangkap kalau dirasa demam-demam dikit, apalagi masuk musim pandemi seperti ini, justru lebih baik makan seafood begitu ya. Jangan-jangan di dalam kandungannya ada paracetamol yang justru akan membuat kita lebih baik begitu. Tapi harapannya kan tidak demikian. Menurut Anda
Ya, betul. Upaya terpadu apa yang mesti dilakukan? Karena kan ini banyak pihak, nggak hanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nggak hanya nelayan, namun masyarakat. Karena disebutkan tadi ini semua adalah dari ampas-ampas yang merupakan bagian dari keseharian kita. Ya, ini sebenarnya PR Jakarta ya, PR panjang berapa periode itu, berapa lama ya nggak punya sistem pengelolaan limbah air kotor. Itu belum ada gitu ya, tidak terstruktur dengan baik. Sekarang sih ada satu proyek ya yang dibiayai, ada dari luar ya biayai, tapi itu baru satu zona ya, ada 6 zona. Nah itu baru satu zona, harus sisa zona yang lain belum dibiayai. Kalau itu misalnya diselesaikan dan akhirnya salurannya dibangun juga, jadi tidak ada lagi rumah yang membuang salurannya langsung ke badan air ya, tapi dia minimal ke sistem pengelolaan limbah terpadu tersebut. Oke, terima kasih Mas Dwi atas penjelasannya hadir di iNewsroom Weekend.